Kebanyakan dari kita tumbuh besar dengan menonton banyak televisi, dan kita menjadi sangat akrab dengan karakter-karakter di acara favorit kita. Namun, ada beberapa kasus di mana sebuah episode dari sebuah acara tidak menua dengan baik, karena keadaan dunia saat ini atau peristiwa yang terjadi sejak episode tersebut pertama kali ditayangkan. Nomor 10. The Good Place, sebuah acara TV NBC pertama kali tayang pada bulan September 2019 dan dengan cepat menjadi populer di kalangan penonton. Alur cerita acara ini adalah bahwa ada tempat buruk dan tempat baik, di mana orang-orang dikirim setelah mereka meninggal. Tempat baik mirip dengan surga, sedangkan tempat buruk mirip dengan neraka. Dan setelah seseorang meninggal, mereka diberikan skor berdasarkan cara mereka menjalani hidup. Semakin tinggi skornya, semakin besar kemungkinan mereka dikirim ke tempat baik dan sebaliknya. Mereka yang dikirim ke tempat baik menjadi abadi, dan setiap keinginan mereka akan terpenuhi selamanya. Sementara mereka yang berakhir di tempat buruk mengalami nasib yang sangat berbeda. Setiap orang di tempat baik akan diperkenalkan kepada Janet, asisten AI yang membimbing mereka menjalani kehidupan setelah mati. Acara ini tayang selama 4 musim, di mana para penonton menjadi akrab dengan berbagai karakter yang ada. Pada musim pertama, karakter yang diperankan oleh Kristen Bell percaya bahwa dia berada di tempat baik karena sebuah kesalahan, bersama dengan karakter Jason yang diperankan oleh Manny Jacinto. Kehadiran mereka segera mulai menyebabkan kekacauan di alam baka, dan para filsuf mengajarkan mereka bagaimana cara mendapatkan tempat di tempat baik. Kemudian terungkap bahwa mereka sebenarnya berada di tempat buruk selama ini, dan hukuman mereka adalah untuk menanggung masalah emosional dan psikologis satu sama lain selama-lamanya. Selama 3 musim berikutnya, ingatan para manusia dihapus dan mereka belajar bahwa mereka bisa meningkatkan kebaikan mereka di alam baka. Dalam salah satu musim acara tersebut, para manusia dikirim kembali ke bumi setelah ingatan mereka dihapus, dan mereka berusaha mengajarkan orang lain untuk tetap bermoral agar mereka bisa masuk ke tempat baik ketika meninggal dunia. Kemudian terungkap bahwa tidak ada seorang pun yang telah diterima di tempat baik selama ratusan tahun, dan sebuah eksperimen virtual pun dibuat. Simulasi tempat baik digunakan untuk membuktikan bahwa manusia bisa cukup bermoral untuk masuk ke tempat baik. Namun, tempat buruk mencoba untuk ikut campur. Pada akhirnya, manusia membuktikan moralitas mereka dan sistem akhirat yang baru diterapkan, di mana manusia diberi kesempatan untuk menghadapi ketidakmoralannya dan memperbaikinya. Acara ini menunjukkan angka penonton yang stabil sepanjang penayangannya, hingga musim keempat dan terakhir yang berakhir pada tahun 2020, meskipun memang terjadi sedikit penurunan jumlah penonton. Saat ini, acara ini sering dibicarakan karena satu kalimat khusus yang diucapkan oleh karakter Jason Mendoza yang diperankan oleh Manny Jacinto. Dalam salah satu episode, dia dengan santai menyebutkan bahwa ada virus yang dinamai menurut namanya setelah dia mencium kelelawar karena tantangan. Dan pada saat itu, hal tersebut cukup lucu. Namun, maju cepat ke Desember 2019 dan lelucon itu menjadi jauh lebih seperti ramalan. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa Jason meramalkan wabah COVID-19. Tentu saja itu tidak benar, tetapi hal itu memberikan sudut pandang yang sangat berbeda pada momen yang seharusnya ringan dalam acara tersebut. Nomor 9. Salah satu cara yang baik untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menghadapi masalah kehidupan nyata adalah dengan meminta seseorang yang mereka hormati dan kagumi menjelaskannya kepada mereka. Hal ini telah dilakukan di acara TV anak-anak selama waktu yang lama dan terbukti sangat efektif. Atlet profesional pernah tampil langsung di beberapa acara, sementara yang lain diubah menjadi karakter kartun yang muncul di episode-episode ini bersama beberapa karakter populer di televisi anak-anak. Pada bulan Oktober 2009, diumumkan bahwa acara TV populer Arthur akan menghadirkan seorang selebriti terkenal untuk berbicara tentang bagaimana anak-anak dapat menghadapi berita bahwa seseorang telah didiagnosis menderita kanker. Pada saat itu, Lance Armstrong, pesepeda yang sekarang terkenal karena kontroversinya, sangat populer di dunia olahraga setelah memenangkan Tour de France pada tahun 2005. Itu adalah kemenangan ke-7-nya dalam balapan sepeda paling ikonik di dunia. Dan dia telah mendapatkan jutaan pendukung serta penggemar. Ketika diumumkan pada tahun 1996 bahwa dia didiagnosis menderita kanker testis pada usia 25 tahun, dunia terkejut, dan para penggemarnya sangat berharap dia bisa sembuh total. Pada Februari 1997, dia mengumumkan bahwa kankernya sudah remisi, dan dia benar-benar pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Armstrong tampak seperti pilihan yang sempurna untuk tampil di Arthur, dan para penulis acara mulai mengerjakan episode yang cocok, yang pada akhirnya diberi judul The Great McGrady. Dalam kolaborasi antara PBS dan Yayasan Lance Armstrong, diumumkan di acara tersebut bahwa salah satu karakter, ibu kantin yang bernama Nyonya McGrady, telah didiagnosis menderita kanker.
Ceritanya dimulai ketika anak-anak menyadari bahwa dia tidak masuk kerja hari itu. Dan akibatnya, makanan siang yang disajikan di kantin sekolah menjadi semakin buruk. Sekitar seminggu kemudian, seorang guru memberitahu mereka kabar buruk itu, sambil menambahkan bahwa Nyonya McGrady akan cuti untuk sementara waktu akibat hal tersebut. Arthur Gandiwe memutuskan untuk mengunjungi Nyonya McGrady, dan mereka membawakan sup ayam untuknya. Dia memberitahu mereka tentang diagnosisnya, dan anak-anak lain dalam kelompok teman bereaksi berbeda terhadap kabar tersebut, seperti mengalami mimpi buruk atau bertingkah aneh. Saat kunjungan berikutnya, Nyonya McGrady diberikan alamat email Lance Armstrong, dan dia memutuskan untuk menghubunginya. Yang mengejutkan semua orang, dia membalas dan mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya karena dia akan berada di kota pada minggu berikutnya. Saat dia tiba, dia pergi bersepeda bersama Francine dan menjelaskan bagaimana dukungan dari teman dan keluarga, ditambah dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, membantunya mengalahkan kankernya. Francine merasa terinspirasi dan memutuskan untuk mengadakan lomba sepeda untuk membantu mengumpulkan dana bagi penelitian kanker. Pada saat itu, episode ini menjadi inspirasi bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun bertahun-tahun kemudian, semuanya dihapus dari katalog PBS, bersama dengan episode lain yang menampilkan Lance Armstrong. Hal ini terjadi karena pengakuannya menggunakan zat peningkat performa yang membantunya meraih medali perunggu Olimpiade dan memenangkan Tour de France sebanyak 7 kali. Ia kemudian kehilangan semua gelarnya dan dilarang berkompetisi di ajang balap sepeda profesional seumur hidupnya. Nomor 8, Star Trek Deep Space Nine pertama kali tayang pada Januari 1993 dan berkat popularitasnya, serial ini tetap populer hingga episode terakhirnya yang tayang pada Juni 1999. Karena berlatar di abad ke-24 ini adalah acara terakhir di mana siapapun akan berharap menemukan prediksi tentang tahun 1990-an, tetapi itulah yang benar-benar terjadi dalam salah satu episode berjudul Past Tense. Film dan serial TV fiksi ilmiah seringkali memprediksi peristiwa masa depan dengan akurat, seperti penggunaan ponsel pintar dan mobil tanpa pengemudi. Namun, 2 episode khusus dari Star Trek Deep Space Nine ini membahas isu yang jauh lebih serius, dan tanpa disengaja, memprediksi keadaan dunia seperti sekarang ini. Selama kecelakaan akibat kerusakan transporter, Komandan Sisko, Dr. Bashir, dan Jadzia Dex dikirim kembali ke abad ke-21, tepatnya tahun 2024. Saat mereka tiba, Bashir dan Sisko ditahan karena secara keliru dianggap sebagai gelandangan dan mereka ditempatkan di tempat yang disebut distrik perlindungan. Area-area ini dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menyembunyikan semua orang yang menganggur, tunawisma, atau tidak stabil secara mental dari pandangan dunia luar. Sementara itu, Dex ditolong oleh seorang eksekutif teknologi kaya yang membantunya mencari 2 anggota kru lainnya. Seiring berjalannya episode, Sisko menyadari bahwa mereka mendarat di bumi hanya beberapa hari sebelum pecahnya kerusuhan Bell yang tercatat dengan baik dalam buku sejarah bumi. Dia juga tahu bahwa kerusuhan itu akan membawa masyarakat yang lebih penuh kasih dan bersatu. Tapi dia memberitahu Bashir bahwa mereka harus mencegah satu peristiwa tertentu terjadi. Menurut buku sejarah, seorang tokoh sejarah bernama Gabriel Bell kehilangan nyawanya saat terjadi pertengkaran di distrik itu, dan Sisko menyusun sebuah rencana. Dia mengambil identitas Bell dan dia bersama Bashir kemudian menyandera beberapa orang dengan menyatakan bahwa mereka hanya akan dibebaskan setelah dialog global dibuka di internet. Mereka juga menuntut agar distrik-distrik itu dibubarkan dan hak asasi manusia yang setara ditegakkan. Sementara semua ini terjadi, kru di atas USS Defiant mencari rekan-rekan mereka yang hilang dan akhirnya berhasil, tetapi hanya setelah penggerebekan polisi di distrik tersebut mengungkapkan kondisi hidup yang mengerikan. Kemarahan publik memaksa pemerintah untuk membangun fondasi masyarakat yang lebih baik di planet kita. Tentu saja semua ini hanyalah fiksi, tetapi bertahun-tahun kemudian, para penggemar acara tersebut mulai berkomentar betapa relevannya acara itu jika dibandingkan dengan keadaan dunia saat ini. Dex yang merupakan wanita cantik langsung disambut oleh orang-orang kaya dan berkuasa pada masa itu, sementara 2 gelandangan itu dibuang ke distrik di mana mereka akan segera merana. Namun, prediksi yang paling menonjol dari semua itu adalah bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan kalah dalam pertempurannya melawan tunawisma. Hal ini juga menyoroti fakta bahwa kebanyakan orang memilih untuk mengabaikan masalah ini dan lebih suka melanjutkan hidup nyaman mereka sendiri daripada menangani tunawisma dengan cara yang tepat. Nomor 7. Bekerja di industri televisi adalah pekerjaan yang sangat menuntut, dan para aktor dituntut untuk memenuhi standar yang tidak biasa dan seringkali tidak masuk akal, terutama dalam hal berat badan dan penampilan fisik secara keseluruhan.
Harapan yang tidak realistis ini telah menyebabkan masalah serius dalam kehidupan banyak aktor. Beberapa di antaranya pertama kali muncul di TV saat mereka masih anak-anak. Beberapa didiskriminasi karena jenis kelamin mereka. Yang lain disuruh menurunkan berat badan, dan ada juga yang kehilangan peran impian mereka karena tuntutan citra idealis seperti ini. Salah satu aktris yang pernah berbicara tentang perjuangannya di industri ini adalah Tracy Gold, yang paling diingat karena memerankan Carol Seaver di sitkom terkenal Growing Pains. Dia menyatakan bahwa dia mulai menyadari adanya ketidaksetaraan di industri ini saat dia masih kecil. Dia diharapkan selalu hafal dialognya dan bisa mengingatnya kapan saja, sementara aktor dewasa diizinkan melakukan kesalahan bahkan bisa menertawakannya. Dia diberitahu untuk diam dan melakukan pekerjaannya, sementara para orang dewasa tampak bersenang-senang. Lalu, saat bekerja di Growing Pains, para penulis naskah mulai memasukkan lelucon tentang berat badan karakter yang dia perankan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pada satu titik, dia mengalami kenaikan berat badan dan dia merasa bukan haknya untuk meminta agar lelucon-lelucon itu dihindari. Tak lama kemudian, kru mulai mengarahkan lelucon-lelucon itu langsung kepada Gold, dan dia menjadi sangat tidak nyaman saat berada di lokasi syuting. Beberapa lelucon itu dilontarkan di depan penonton, dan dia tidak punya pilihan selain pura-pura tertawa bersama yang lain. Yang mengejutkan, pihak studio akhirnya menghubungi ayah Gold yang bertindak sebagai manajernya dan menuntut agar dia menurunkan berat badan setidaknya 20 pon. Dia berhasil melakukan apa yang diminta, dan ketika dia mulai menerima pujian, dia terus menurunkan berat badan berkat gangguan makan yang dialaminya. Pacarnya menjadi sangat khawatir terhadapnya karena dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan dia langsung menyalahkan para produser acara tersebut. Pada suatu kesempatan, dia memaku pintu kamar mandi ruang ganti pacarnya, memaksanya untuk mencerna makanan yang telah dia makan hari itu. Di episode terakhir acara tersebut, keluarga itu telah menjual rumah mereka dan akan pindah ke Washington DC. Untuk merayakan dan mengucapkan selamat tinggal pada rumah mereka memutuskan untuk memesan beberapa pizza dan seluruh keluarga terlihat duduk di ruang tamu kosong sambil makan. Tanpa sepengetahuan orang lain, Gold sebenarnya hanya pura-pura makan pizza dan dia kemudian mengakui bahwa dia sudah lupa bagaimana cara memegang sepotong pizza dengan benar. Joanna Kerns yang memerankan Maggie Seaver akhirnya menghubungi studio dan menuntut agar mereka turun tangan untuk membantu Gold dengan gangguan makannya. Dia dikirim ke klinik gangguan makan UCLA di mana dia menerima perawatan dan bantuan yang dia butuhkan. Dan Gold akhirnya bisa mulai menjalani kehidupan normal lagi. Tapi dia menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang terus dia usahakan setiap hari. Misalnya ketika dia sedang melalui masa-masa penuh stres, dia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melewatkan waktu makan. Selain itu, dia memastikan bahwa dia makan makanan sehat tetapi menolak untuk terobsesi dengan makanan seperti yang dia lakukan saat masa terendah dalam hidupnya. Dia terus berbicara tentang gangguan makannya dan dampak yang ditimbulkan pada hidupnya, serta berharap hal itu dapat membantu seseorang yang sedang berjuang menghadapi masalah yang sama. Nomor 6. Acara berjudul Person of Interest pertama kali tayang pada bulan September 2011 dan mendapat sambutan baik dari penonton. Namun, acara ini mendapatkan perhatian baru jauh setelah pertama kali tayang, berkat pengungkapan yang dilakukan oleh whistleblower Edward Snowden. Alur cerita Person of Interest mengikuti seorang miliarder tertutup bernama Harold Finch. Dia adalah pencipta AI pengawasan massal yang dia beri nama Mesin, dan yang melakukan pengawasan untuk pemerintah Amerika Serikat. Tujuan utama Mesin adalah untuk menghentikan serangan terhadap Amerika Serikat sebelum serangan itu terjadi. Namun tak lama kemudian, Mesin mulai mengidentifikasi kejahatan-kejahatan kecil yang biasanya diabaikan. Namun, Finch dan seorang agen CIA yang dianggap telah meninggal memutuskan untuk menghentikan kejahatan-kejahatan ini sebelum terjadi. Serial ini dimulai sebagai drama aksi kejahatan ala vigilante di setiap episodenya, namun segera berkembang menjadi narasi tentang kecerdasan buatan, kontrol pemerintah terhadap warganya, dan pelanggaran privasi. Tidak mengherankan jika para penggemar acara ini mulai melihat kesamaan antara alur ceritanya dengan informasi yang diungkapkan kepada publik oleh Edward Snowden yang dimulai pada bulan Juni 2013. Snowden yang berasal dari Carolina Utara menerima tawaran pekerjaan di CIA pada tahun 2006. Dia pertama kali bekerja di Langley, Virginia, di divisi komunikasi global agensi tersebut. Setelah itu dia mulai belajar dan berlatih lebih lanjut dan segera menjadi ahli teknologi dan keamanan siber terkemuka di agensi itu. Namun, pendapatnya tentang cara kerja CIA segera mulai berubah. Berkat pekerjaannya, dia mulai menyadari bahwa mereka melakukan pengawasan massal terhadap warga negara Amerika Serikat dengan bantuan NSA, yang mana hal itu bertentangan dengan konstitusi.
Pada bulan Maret 2013, dia menyaksikan James Clapper, Direktur Intelijen Nasional, berbohong di bawah sumpah. Dia memutuskan bahwa dia sudah tidak tahan lagi. Pada saat itu, dia bekerja untuk Dell, di mana dia mengelola sistem komputer untuk NSA, tetapi dia langsung mengundurkan diri. Kemudian, dia mulai bekerja untuk Booz Allen Hamilton, di mana dia mulai mengumpulkan informasi tentang pengawasan massal yang dilakukan oleh NSA. Pada bulan Mei 2013, dia meninggalkan daratan utama Amerika Serikat menuju Hawaii. Di sana, dia diduga memperoleh kredensial login milik sampai 30 karyawan Booz Allen Hamilton, dan dia mendapatkan akses ke sistem komputer NSA. Setelah mengumpulkan data yang dia butuhkan, dia berhasil mendapatkan cuti dengan alasan harus menjalani pengobatan epilepsi. Lalu, dia pindah ke Hong Kong. Pada bulan Juni 2013, dia mulai merilis informasi yang telah dia kumpulkan, dan publik akhirnya mengetahui besarnya penipuan yang dilakukan oleh NSA. Terungkap bahwa Verizon telah dipaksa untuk menyerahkan catatan telepon jutaan orang di AS Serikat, meskipun mereka membantah pernah melakukannya. Antara 9.000 hingga 10.000 dokumen telah dibocorkan, dan dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan oleh media seperti The Guardian selama beberapa bulan berikutnya. Pengungkapan Snowden menjadi berita utama di seluruh dunia, dan yang terburuk masih akan datang. Saat itu terungkap bahwa NSA telah menjalankan sistem pengawasan global bersama ASD di Australia, GCHQ di Inggris, dan CSE di Kanada. Saat itulah para penonton mulai melihat kesamaan antara pengungkapan ini dan alur cerita Person of Interest. Jenis operasi seperti ini terjadi dalam serial fiksi ilmiah tersebut dengan cara yang menghibur dan tampak tidak berbahaya. Namun ketika terungkap bahwa hal ini benar-benar dilakukan kepada orang-orang di seluruh dunia, orang-orang mulai menyadari bahwa pemerintah mereka telah berbohong kepada mereka. Dan banyak yang tetap merasa paranoid apakah kehidupan sehari-hari mereka sedang dipantau tanpa persetujuan mereka. Nomor 5. Pada tahun 1992, pemerintah-pemerintah di dunia berkumpul di Brazil untuk membahas ancaman pemanasan global yang semakin meningkat, yang pada saat itu dianggap oleh banyak orang tidak lebih dari sekedar mitos. Dalam dekade-dekade sebelumnya, telah disebutkan tentang perubahan iklim dan dampak yang akan ditimbulkannya pada planet kita. Namun karena sebagian besar orang tidak mengetahui tentang topik ini, hal tersebut tidak dianggap terlalu serius. Baru pada awal tahun 90-an, dampak perubahan iklim mulai terlihat jelas, dan hal itu tidak bisa lagi diabaikan. Para pemimpin dunia memutuskan bahwa konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim harus diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia dengan harapan dapat dilakukan perbaikan. Pada tahun 97, selama konferensi perubahan iklim PBB ketiga yang diadakan di Jepang, diputuskan bahwa protokol Kyoto perlu diadopsi, dan untuk pertama kalinya ditetapkan target emisi gas rumah kaca yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju. Sejak saat itu, banyak dari kita telah berusaha melakukan upaya masing-masing untuk menekan perubahan iklim sebisa mungkin, karena sekarang sudah tidak ada lagi keraguan bahwa perubahan iklim memang nyata. Namun risikonya masih sangat nyata, dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah upaya-upaya ini sudah terlambat. Begitu masyarakat mulai mendapat informasi tentang perubahan iklim dan apa artinya bagi kita di masa depan, para penggemar acara TV The Twilight Zone dengan cepat menunjukkan bahwa satu episode tertentu tampaknya telah memprediksi peristiwa-peristiwa ini. Episode yang dimaksud berjudul The Midnight Sun dan tayang perdana pada bulan November tahun 1961. Kita mengetahui bahwa entah bagaimana bumi keluar dari orbitnya, dan akibatnya bumi berputar tak terkendali menuju matahari. Kita diperlihatkan sebuah termometer yang menunjukkan suhu 110 derajat Fahrenheit, yaitu 43 derajat Celcius, yang dalam acara tersebut merupakan hari terpanas dalam sejarah. Kita diperkenalkan dengan seorang seniman bernama Norma, yang merupakan salah satu dari sedikit orang yang belum melarikan diri ke iklim yang lebih sejuk atau meninggal karena panas. Pemadaman listrik sudah menjadi hal biasa, dan orang-orang hanya diperbolehkan mendapat jatah air setiap hari. Lautan telah mengering sehingga tidak mungkin lagi mengekspor atau mengimpor makanan dan air. Tidak ada lagi penegakan hukum dan setiap orang harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Keesokan harinya suhu naik hingga 120 derajat dan Norma serta pemilik rumahnya mulai merasakan dampak dari panas yang sangat menyengat. Lalu seorang pria masuk ke apartemennya dan menyandera kedua wanita itu sementara dia menghabiskan sisa air mereka. Pemilik rumah Norma akhirnya meninggal karena panas, yang sekarang sudah mencapai 130 derajat. Dan lukisan minyak Norma mulai meleleh dari kanvasnya. Akhirnya dia pingsan dan mengira dia juga akan mati. Tapi kemudian dia terbangun dengan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Selama ini dia hanya mengalami mimpi demam, tapi berita yang dia terima saat terbangun tidak jauh lebih baik. Bumi sebenarnya sedang menjauh dari matahari,
dan suhu menjadi lebih rendah dari yang pernah tercatat sebelumnya. Tidak ada lagi sinar matahari, dan Norma menyadari bahwa nasibnya secara ironis telah ditentukan. Hanya saja kebalikannya dari mimpinya. Nomor 4. Pada tahun 2002, penonton diperkenalkan dengan The Dead Zone, sebuah serial TV yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh penulis horor Stephen King, yang lebih dikenal lewat buku-buku seperti The Shining atau Carrie. Serial ini mengikuti seorang pria bernama Johnny Smith yang bekerja sebagai guru sekolah dan dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang membuatnya koma selama hampir 5 tahun. Ketika akhirnya dia terbangun, dia menyadari bahwa dia telah memperoleh kemampuan khusus. Ketika dia menyentuh seseorang atau benda tertentu, dia mendapatkan penglihatan tentang masa lalu, masa kini, atau masa depan. Dan dia mulai menggunakan kemampuan ini untuk mencegah kejahatan terjadi, serta memperingatkan orang lain tentang bencana alam yang akan datang. Pada suatu saat, dia membantu seorang dokter menemukan ibunya yang hilang, mengidentifikasi dan menghentikan seorang pembunuh berantai, serta menyelamatkan seorang gadis kecil dari kebakaran rumah. Namun suatu hari, dia berjabat tangan dengan seorang pria bernama Greg Stilson yang bercita-cita menjadi politikus. Kontak tersebut memicu sebuah penglihatan di mana Stilson, yang di masa depan menjadi Presiden Amerika Serikat, memicu sebuah peristiwa nuklir, dan Johnny memutuskan bahwa dialah yang harus menghentikannya. Dia menjadi seorang penyendiri dan menyusun rencana untuk menyingkirkan Stilson. Dia mencoba melakukannya di salah satu kampanye Stilson, tetapi tembakannya meleset. Stilson mengambil seorang bayi dan berniat menggunakannya sebagai tameng manusia, yang akhirnya mengakhiri karir politiknya ketika tindakan pengejutnya itu terekam kamera. Namun Johnny kehilangan nyawanya setelah ditembak oleh salah satu penjaga keamanan Stilson, tetapi ia meninggal dengan penghiburan bahwa ia berhasil menyelamatkan seluruh planet. Mudah untuk melihat mengapa acara ini begitu populer, mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Juga mudah untuk melihat mengapa beberapa orang berfokus pada episode tertentu dari Dead Zone yang berjudul Plague. Dalam episode itu, Johnny terlihat mengunjungi pameran sains ketika dia mendapat penglihatan tentang anak-anak yang jatuh sakit dan pingsan. Dia berhasil membuat gedung itu dikarantina, dan tak lama kemudian, penglihatannya mulai menjadi kenyataan ketika beberapa anak mulai menunjukkan gejala yang sudah dia ramalkan. Kemudian diketahui bahwa gejala-gejala tersebut disebabkan oleh virus pernapasan mematikan yang sedang menyebar di seluruh negeri. Dan yang mengejutkan, terungkap bahwa itu adalah jenis virus corona yang dibawa ke Amerika Serikat oleh seorang pramugari yang terbang dari Tiongkok. Upaya penanggulangan tertunda karena CDC enggan mempercayai kemampuan Johnny. Namun ketika dia menyentuh seorang pasien yang terinfeksi, dia mendapatkan penglihatan tentang obatnya, yaitu klorokuin, obat anti malaria dan anti-inflamasi. Pengobatan berhasil dan virus akhirnya dapat dikendalikan, sehingga menghasilkan akhir yang bahagia. Kemiripan antara virus fiksi ini dan pandemi COVID-19 sangat mencolok, dan banyak orang yang menonton episode ini langsung mengenali kesamaan antara acara tersebut dengan peristiwa yang terjadi antara tahun 2019 dan 2021. Nomor 3. Kebanyakan dari kita sudah akrab dengan serial TV terkenal Smallville, karena serial ini menampilkan bisa dibilang pahlawan superkomik paling populer, Superman. Serial ini berfungsi sebagai kisah asal-usul untuk sang pahlawan yang menyamar sebagai manusia bernama Clark Kent. Peran Clark Kent dimainkan oleh Tom Welling, sementara Erica Durance memerankan kekasihnya Lois Lane. Karakter Chloe Sullivan diperankan oleh Allison Mack dan dia menjadi orang kepercayaan serta sahabat Kent, dan akhirnya dia menjadi manajer operasional Watchtower, markas besar Justice League. Serial ini dengan cepat menjadi populer di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, dan terus tayang selama 10 musim secara keseluruhan. Karakter Chloe Sullivan diciptakan khusus untuk serial ini, dan dia disebut oleh banyak orang sebagai karakter favorit mereka sepanjang acara tersebut. Serial ini akhirnya berakhir pada tahun 2011, dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 2018, para penggemar menunjukkan kesamaan antara kehidupan Allison Mack dan satu episode tertentu dari acara tersebut yang berjudul Crossfire. Episode ini memperkenalkan penonton pada karakter bernama Mia, yang saat episode dimulai sedang terlibat dalam pertandingan tinju bawah tanah. Dia menghadapi lawan pria dan berhasil mengalahkannya, tetapi kemudian kita mengetahui bahwa dia berada di bawah kendali seorang pria yang memperingatkannya agar tidak mencoba melarikan diri. Pertarungan itu disaksikan oleh Oliver Queen yang diam-diam adalah Green Arrow. Dia mengikuti Mia dan menemukannya berdiri di sudut jalan, lalu terungkap bahwa dia adalah pekerja seks dan Oliver menawarkan bantuan kepadanya. Mia tidak percaya dengan niatnya, tapi Oliver berjanji akan membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Pada suatu saat, ketika Mia sedang tinggal bersama Oliver,
Lois datang dan menjadi kecewa, mengira bahwa Oliver telah menyewa Mia, lalu dia pergi. Mia menjelaskan kepada Oliver bahwa dia hanya ingin mendapatkan cukup uang untuk melunasi utangnya agar bisa hidup bebas lagi. Dia telah dimanipulasi oleh orang-orang selama ini dan dia setuju untuk tetap tinggal ketika Oliver sekali lagi menawarkan bantuannya. Mia membawa Aston Martin milik Oliver kepada bosnya sebagai pembayaran utangnya, tetapi bosnya menyerangnya dan meyakinkan Mia bahwa dia tidak akan pernah bisa bebas. Dia memaksa Mia untuk memberitahu lokasi Oliver agar dia dan anak buahnya bisa pergi merampoknya. Dia berhasil menculik Lois dan Oliver setelah dikhianati oleh Mia, tetapi kemudian Mia berbalik melawan bosnya meskipun usahanya gagal. Clark datang menyelamatkan keadaan, dan terakhir kali kita melihat Mia di episode ini adalah saat Oliver tiba di sudut jalan tempat Mia berada dan mengajaknya masuk ke mobilnya. Fakta bahwa episode ini menampilkan Mia sebagai pekerja jalanan membuat banyak orang membandingkan episode ini dengan kehidupan Allison Mack beberapa tahun kemudian. Yang mengejutkan para penggemarnya terungkap bahwa dia adalah seorang letnan untuk sekte NXIVM yang menyamar sebagai kelompok bantuan diri yang berbasis di New York. Sekte tersebut didirikan oleh Kate Raniere dan Mack memainkan beberapa peran dalam kelompok itu. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa disebutkan di sini. Dia mengakui memaksa para pengikut sekte untuk bekerja dan bahkan melakukan pemerasan. Dan dia juga menggunakan statusnya sebagai aktris terkenal untuk merekrut perempuan ke dalam kelompok itu, serta mengakui bahwa dia menggunakan ketenarannya untuk memanipulasi orang agar melakukan apa yang dia inginkan. Setiap kali seorang anggota keluar, foto-foto yang telah diambil oleh sekte tersebut kemudian digunakan untuk memeras mereka agar tetap tinggal. Dan Mack menambahkan bahwa dia sangat agresif terhadap para pengikut dan bahwa dia kadang-kadang bersikap kasar. Dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan banyak kerugian dalam kehidupan orang-orang dan sejak itu dia mulai terbuka tentang kejahatannya dalam upaya untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya sekte-sekte seperti itu. Nomor 2. Ezra Miller paling dikenal karena memerankan karakter The Flash di DC Extended Universe. Dan meskipun dia memiliki banyak penggemar, dia tidak asing dengan kontroversi. Pada tahun 2003, dia tampil sebagai cameo di episode terakhir musim pertama acara Peacemaker, dan episode itu sendiri telah dibandingkan dengan masalah-masalah yang dihadapi Miller dalam hidupnya. Serial ini mengikuti kehidupan Chris Smith yang merupakan seorang penjaga perdamaian. Saat serial ini dimulai, dia dipaksa untuk bekerja sama dengan Argus, sebuah organisasi pemerintah fiktif yang sedang sibuk mengerjakan proyek Butterfly, yang bertujuan untuk menghentikan invasi alien yang akan datang. Para alien yang disebut kupu-kupu adalah makhluk parasit dari sebuah planet yang sekarat. Setelah tiba di bumi, mereka merayap masuk ke dalam tengkorak manusia dan mengambil alih pikiran mereka. Mereka menargetkan politisi tingkat tinggi dan petugas penegak hukum, memberikan mereka kekuatan super manusia. Kemudian terungkap bahwa Clemson Murn, pemimpin kelompok tersebut, adalah kupu-kupu pembelot yang memberontak melawan parasit lainnya dan berniat menghentikan rencana mereka untuk menguasai bumi. Selama episode terakhir musim ini, karakter Miller, The Flash, tiba di pertempuran terakhir melawan para kupu-kupu terlalu terlambat, dan dia mendapat banyak kritik. Peacemaker menggambarkannya sebagai orang yang tak tertahankan dan tidak bisa diandalkan, dan banyak orang kemudian membandingkan sifat-sifat ini dengan Miller di kehidupan nyata. Miller telah mendapatkan banyak penggemar saat memerankan The Flash, tetapi pada tahun 2011, hidupnya mulai berbelok ke arah yang buruk. Pertama, dia ditangkap karena kepemilikan zat ilegal, meskipun tuduhan terhadapnya dibatalkan dan dia malah dikenai sanksi karena perilaku tidak tertib. Lalu pada tahun 2020, dia harus dikawal keluar dari sebuah bar di Islandia setelah terlibat dalam pertengkaran di mana dia menyerang seorang wanita. Sebuah video dari insiden tersebut diunggah secara online dan kemudian terungkap bahwa Miller kehilangan kesabaran ketika teman wanita itu bercanda tentang dia yang tidak mau berkelahi. Pada tahun 2022, dia membuat ancaman terhadap sebuah kelompok sekte di North Carolina dalam sebuah video yang dia unggah pada bulan Januari tahun itu. Dan dia juga mendorong para pengikutnya untuk menyebarkan video tersebut secara luas. Pada bulan Maret, dia ditangkap karena sebuah insiden yang terjadi di sebuah bar karaoke di Hawaii. Dia menjadi kesal ketika orang-orang bernyanyi karaoke dan mulai melontarkan komentar menghina kepada mereka. Dia merebut mikrofon dari tangan seorang wanita dan mencoba menyerang seorang pria yang sedang bermain dart, sehingga polisi harus dipanggil. Dia kembali didakwa dengan tuduhan membuat keributan dan harus membayar denda sebesar $500. Dua orang dari Hilo di Hawaii kemudian mengajukan perintah larangan mendekat terhadapnya, melaporkan bahwa Miller telah menerobos masuk ke kamar tidur mereka pada suatu malam dan mengatakan bahwa dia akan mengubur mereka berdua. Dia kemudian mencuri salah satu dompet mereka, kartu jaminan sosial, paspor, SIM, dan kartu bank mereka.
Perintah tersebut akhirnya dibatalkan atas permintaan pasangan itu, dan hanya sebulan kemudian dia ditangkap dan didakwa dengan penyerangan tingkat 2 setelah melempar kursi ke seorang wanita saat acara pribadi di sebuah rumah di Hawaii. Dia juga telah dituduh melakukan pembobolan, mengancam, dan perilaku seperti sekte, serta manipulasi dan pelecehan psikologis. Pada Agustus 2022, dia mengumumkan bahwa dia sedang mencari bantuan untuk masalahnya. Dan setelah semuanya selesai, dia diperintahkan untuk menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Nomor 1. Serial TV Good Omens memasuki musim ketiganya pada tahun 2026 dan kemungkinan besar akan tetap sangat populer di kalangan penonton yang menunggu dengan penuh harap agar musim ketiga akhirnya diumumkan. Serial ini didasarkan pada cerita yang ditulis oleh Terry Pratchett dan Neil Gaiman dan mengikuti kehidupan seorang iblis bernama Crowley dan seorang malaikat bernama Aziraphale yang masing-masing diperankan oleh David Tennant dan Michael Sheen. Mereka sudah mulai menyukai kehidupan mereka di bumi, tetapi mereka masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka mulai mencari antikristus, tetapi segera menyadari bahwa dia telah tertukar dengan bayi lain saat lahir dan telah dibesarkan sebagai anak manusia biasa bernama Adam Young. Karena tidak ada dari mereka yang ingin dunia berakhir, mereka pun berusaha mencari antikristus yang sebenarnya untuk mencegah datangnya Armageddon. Pada akhirnya, Adam menolak perannya sebagai antikristus dan kiamat berhasil dihindari, sehingga Crowley dan Aziraphale dapat melanjutkan hidup mereka dengan damai. Pada episode 4 musim ini, Crowley terlihat duduk di sebuah bioskop kecil menonton kartun. Di antara penonton lainnya, ada seorang pria yang jelas-jelas mabuk dan terkulai di kursinya. Dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa peran ini dimainkan oleh Neil Gaiman, salah satu penulis acara ini. Dia juga mengisi suara salah satu karakter dalam kartun yang diputar di bioskop itu. Tetapi pada tahun 2025 diumumkan bahwa perannya dalam acara tersebut akan dikurangi. Hal ini terjadi setelah tuduhan yang dibuat oleh Scarlett Pavlovich yang bekerja untuk Gaiman dan istrinya yang sedang berpisah, Amanda Palmer, sebagai pengasuh anak pada tahun 2022. Tuduhan-tuduhan ini berdampak serius pada karirnya dan banyak penggemar yang merasa kecewa. Pavlovich melaporkan bahwa dia dan Palmer bertemu saat dia tinggal di Auckland, Selandia Baru. Pada saat itu, dia tidak memiliki tempat tinggal dan sedang mengalami masalah kesehatan mental. Pada saat itu, Gaiman dan Palmer tinggal di rumah terpisah di Auckland, dan Palmer meminta Pavlovich untuk menjadi pengasuh anak mereka, dan dia menyetujuinya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia menerima tawaran itu karena dia membutuhkan uang dan tidak punya tempat tinggal. Namun dia melaporkan bahwa tak lama setelah mulai bekerja, Gaiman mulai bersikap tidak pantas kepadanya dan dalam beberapa kesempatan menyerangnya serta melakukan hal yang jauh lebih buruk. Hal ini berlangsung selama berminggu-minggu hingga anak pasangan tersebut pergi ke Eropa, dan Pavlovich mengungkapkan bahwa Palmer memberitahunya bahwa lebih dari selusin wanita lain telah mengeluhkan perilaku Gaiman terhadap mereka. Dark Horse Comics menolak untuk mencetak lagi karya-karyanya, tetapi Gaiman menyatakan dirinya tidak bersalah. Gaiman dan Palmer sama-sama didakwa dengan perdagangan manusia dan kejahatan serius lainnya, tetapi dakwaan tersebut akhirnya dibatalkan, sebagian karena alasan yurisdiksi, sementara yang lain dibatalkan murni karena kurangnya bukti. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Juga jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua upload kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.